Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sahabat Kemenak Toli Toli TV dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi di Kemenak Toli Toli TV. Hari ini kita akan membahas masalah pendidikan, terkhusus pendidikan madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli. Telah hadir bersama kita di studio ini Bapak Haji Sahar Ibrahim. Beliau selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Alhamdulillah sehat walafiat. Begini, para pemirsa sahabat Kemenak Toli Toli TV, hari ini kita akan membahas tema strategi seksi pendidikan madrasah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan. Ya. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan ke Pak Haji Pak Haji Sahar Ibrahim. Ya, boleh. Dari beberapa seksi di Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli, salah satunya adalah seksi pendidikan madrasah. Seksi yang Bapak nahkodai ini sebenarnya tugas dan fungsinya apa Pak sebenarnya? Oke, terima kasih Bung Arfan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bung Arfan. Betul yang Bung katakan itu bahwa seksi pendidikan madrasah adalah salah satu seksi yang ada di lingkungan Kementerian Agama, khususnya kita di Kabupaten Toli Toli. Tugas utama atau fungsi utama dari seksi pendidikan madrasah adalah pelaksana teknis di bidang pendidikan, mulai dari jenjang RA, Raudatul Atfal, Ya. kemudian MI, Madrasah Ibtidaiyah, MTS, Madrasah Tsanawiyah, sampai kepada Madrasah Aliyah. Di seksi pendidikan madrasah ini, perlu juga kita sampaikan sedikit bahwa di sana ada 9 CFU yang membantu pelaksanaan tugas ini, 4 yang menjadi pelaksana yang membidangi sub seksi di bawahnya, di antaranya seksi kurikulum dan evaluasi, kemudian subseksi sarana prasarana kelembagaan, dan 5 personil lainnya adalah pengelola keuangan. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi sekitar 9 pelaksana tambah 1 seksi 10 semuanya. Ya. Demikian kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi tugas dan fungsi mereka itu lebih ke pengurusan administrasi guru dan yang ada di madrasah. Salah satunya seperti itu. Iya. Salah satunya seperti itu. Tapi lebih banyak sebenarnya bahasa pendek katanya sebenarnya pembantu kepala kantor di bidang pendidikan. Iya. Gitu kata ya. Simpulan katanya begitu ya. Pemirsa sahabat Kemenak Toli Toli TV, sebenarnya kalau mau diurut, saya juga berasal dari seksi yang sama dengan Pak Haji Sahar ini. Oh gitu. Bawahan beliau, di sana kita memang mengurusi masalah administrasi, masalah tenaga pendidik dan kependidikan ini. Yang kedua Pak, bagaimana gambaran umum madrasah yang ada di Toli Toli saat ini? Itu dia. Kita di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Toli Toli ini sekitar, kalau berdasar dari izin operasional yang kita keluarkan itu madrasah sekitar 74 lembaga dari seluruh tingkatan yang kita sebutkan tadi, mulai dari RA, MI, MTS, Aliyah. Dari ke-74 ini hanya 5 yang berstatus negeri. Itu yang uniknya kita di lingkungan Kementerian Agama. Berbanding terbalik biasanya yang dari lingkungan Kemendikbud ya.
Itu mereka terbalik biasanya Rata-rata ya, 95% negeri, kalau kita terbalik. Ya, Ya, 95% swasta. swasta. Ya, begitu Ya. kira-kira gambarannya. Ya. Be- Sekarang dari 74 Ya. lembaga ya Pak ya. Ya. Bagaimana kondisi kalau tenaga kependidikan, tenaga pendidiknya dulu, Iya. guru, Iya. semacam apa kondisinya sekarang? Iya. Ya aneh, jumlahnya. Iya. Kita bisa bagi dua mungkin ya. Ya. Yang satu berstatus PNS, kemudian Ya. satunya lagi yang non PNS. Ya, benar. Kalau yang berstatus PNS itu jumlahnya sekitar 228 ya, 228 Ya. ya. Kemudian di sini terbagi lagi, ada yang sudah sertifikasi, ada yang belum. Kalau yang sudah sertifikasi itu sekitar 178 ya. Ya. Kemudian yang sisanya yang non PNS inilah yang Ya. jumlahnya lebih banyak lagi ya. Ada yang selama ini yang kita berikan tunjangan insentif, Ya. yaitu sekitar 330 orang. Yang sisanya masih honor, belum terdaftar, tapi bekerja di madrasah sebagai guru. Biasa mereka itu masa kerjanya belum mencukupi sampai 1 tahun biasanya. Ya, tapi jumlah yang non PNS ini sekitar 400. Ya. Ya. Jadi begitu gambarannya kira-kira yang tersebar di seluruh madrasah yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Toli-Toli ini. Iya. Oke, berarti jumlah tenaga tenaga Pendidik ya. pendidik ini ASN-nya memang masih agak masih belum merata di setiap madrasah karena jumlahnya lebih banyak honorernya. Ya, betul. Honorernya memang Ya. lebih ini. Kemudian yang berikut Pak Aji, Ya. dalam mengelola lembaga dan tenaga pendidik selama kita menjabat menjadi kepala seksi, adakah kendala-kendala yang Bapak hadapi dengan pengelolaan ini? Ya pastilah ada ya. Iya, Pasti ada. Memang. Ya, khususnya kita seperti yang disebutkan tadi bahwa lembaga pendidikannya kita ini lebih banyak swasta. Tentu yang pertama sarana prasarana. Ya. Saya pikir mungkin bukan cuma kita, tapi daerah lain juga mengalami hal yang sama. Ya. Tapi kalau yang kita maksudkan pertanyaannya adalah kendala-kendala yang dihadapi berkaitan dengan tenaga pendidik, Ya. sama mungkin juga karena merupakan permasalahan nasional. Yang pertama adalah kurang tersedianya Ya. guru, ya, tenaga pendidik ini. Ini permasalahan nasional. Kemudian yang kendala kedua itu adalah pendistribusian dan penempatan yang tidak merata dari wilayah kita, karena biasanya memang cenderungnya lebih banyak di wilayah-wilayah kota ya. Kemudian yang ketiga itu adalah menyangkut pembinaan guru ini untuk menjadikan mereka jadi profesional, bermutu dan lain sebagainya. Itu secara umum sebenarnya di antara permasalahan-permasalahan, tapi kita anggap yang menonjol 3 hal poin ini tadi yang menyangkut guru. Berarti idealnya pendidik seperti apa? Seperti apa idealnya seorang pendidik ini sebenarnya menurut kita? Itu dia. Kalau kita lihat atau kita perhatikan Undang-Undang Pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, Ya. atau Peraturan Pemerintah Nomor 78, Ya. Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Di sana diamanatkan itu seorang guru wajib memiliki, satu, saya bacakan supaya takut salah kena undang-undang. Ya. Yang satu, memiliki kualifikasi akademik. Maksudnya adalah seluruh guru diharapkan minimal sudah berijazah S1 atau D4. Ya. Karena masih ada di antara yang kita sebutkan jumlah pendidikan kita tadi itu yang masih memiliki jenjang pendidikan di bawah itu. Di bawah itu. Kemudian kedua, seorang guru itu wajib memiliki kompetensi. Kompetensi yang dimaksud guru itu yang harus dimiliki adalah 4. Satu adalah kompetensi pedagogik, ilmu keguruan.
kita biasa menyebutnya didaktik metodik. Kemudian yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Ya. Kalau di lingkungan madrasah kita kenalnya akhlakul karimah ya. Ya. Sikap ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kompetensi sosial, kemampuan bersosialisasi baik di kalangan guru sendiri dengan siswa, di lingkungan di mana dia berada dan sebagainya, setidak-tidaknya menjadi pencerah lah. Ya, pencerah ya. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi profesional. Ya. Itu menyangkut dengan kemampuan kualifikasi yang dimiliki sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pendidik. Ya. Idealnya seperti itu yang kita inginkan. Semacam itu. Kalau seorang guru memang harusnya sudah mempunyai keempatnya itu ya. Sekarang itu tadi Pak Haji, itu tadi kendala yang sudah yang sedang dihadapi, kendala-kendala itu. Kemudian ada lagi sudah ada ideal-idealnya. Kalau saya lanjutkan, upaya apa atau strategi apa yang sudah Bapak lakukan, khususnya dilakukan Kementerian Agama dalam hal ini seksi yang Bapak nahkodai ini, untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan di madrasah ini sendiri? Iya, betul. Yang perlu kita jelaskan mungkin untuk pemirsa Kemenak TV ini, bahwa sebenarnya ada beberapa lembaga yang bertanggung jawab ya untuk melakukan pembinaan terhadap guru ini. Kalau kita urut mulai dari tingkat pusat, umpamanya ada Dirjen Pendis sebagai induknya kita memang, kemudian kedua ada Direktur KSKK, kemudian ada Pusdiklat Keagamaan, di bawahnya ada lagi Balai Diklat Keagamaan, kemudian ada Kanwil Kemenak, dalam hal ini bidang pendidikan madrasah, kemudian di bawahnya lagi ada Kementerian Agama Kabupaten Kota, dalam hal ini bidang seksi pendidikan madrasah. Kemudian masih ada lagi di bawahnya, yaitu kelompok-kelompok kerja. Di antaranya ada kelompok kerja pengawas atau pokjawas, kemudian ada MGMP. MGMP itu musyawarah guru mata pelajaran. Ada juga K3M. Ya, KKM biasa istilah kita ya. Kelompok kerja kepala madrasah itu. Kepala madrasah. Masih ada lagi KKG. Ya, itulah pokja-pokja yang kita anggap tempat melakukan kegiatan kolektif guru untuk membenahi dirinya, mengembangkan diri dan sebagainya. Di sana terjadi share informasi, informasi terbaru dan sebagainya. Begitu kira-kira gambaran umumnya ya. Jadi kalau di tingkat kabupaten kota ini, keterlibatan seksi pendidikan madrasah itu di bagian-bagian itu gimana? Kita di tingkatannya yang kita lakukan selama ini, yang pertama tahun kemarin kita lakukan komunikasi intensif dengan pihak BDK Manado. Kami langsung datang ke sana menjalin komunikasi itu. Hasilnya mereka turun melakukan diklat di tempat, di wilayah kerja. Di wilayah kerja, DWWK istilahnya DWK. Mereka lakukan itu untuk, yang pertama mereka lakukan itu adalah untuk guru. Guru. Kita ada 40 guru kita lakukan pembinaan itu berkaitan dengan peningkatan kualitas kompetensi. Kemudian di sesi berikutnya, di tahap berikutnya, khusus lagi melakukan penguatan kompetensi kepala madrasah. Jumlahnya sekitar 40 juga, alhamdulillah. Di samping tentunya ada juga beberapa teman-teman kita dari guru kepala madrasah yang melakukan bimbingan teknis, itu dipanggil langsung ke Manado untuk itu, sekalipun kotanya tidak terlalu banyak kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tingkat pokja, di tingkat kita di seksi Pendis pendidikan madrasah, itu kita lakukan bintek.
Binteng. Ya, biasa kita lakukan di kantor, mengundang para guru-guru. Biasa juga kita langsung di tempat masing-masing di wilayah. Biasa kita bagi 3 zona untuk wilayah kita Toli-Toli ini karena model strategis wilayahnya kita memanjang. Biasa kita bagi 3 zona di Toli-Toli Utara Ya. dan sekitarnya, kemudian di Kecamatan Baulan, kemudian di Dampal Selatan dan sekitarnya. Kita bagi itu dengan memberdayakan biasa tenaga-tenaga dari baik dari internalnya kita seperti dari pengawas maupun dari luar dari internalnya kita seperti dari pihak teman-teman dari pengawas di lingkungan Kemendikbud ya. Oh iya, begitu. Masih ada. Ya, di samping juga memberdayakan Pokja-Pokja ini. Ya. Ya, Pokja ini mengaktifkan, kita kuatkan, kita dorong bersama-sama dengan dari pengawas untuk memberdayakan ini. Alhamdulillah Turun ke lapangan langsung begitu. Ya, alhamdulillah geliat dari Pokja-Pokja ini mulai. Ya, apalagi apalagi di tahun ini alhamdulillah kita dapat semacam Pokjanya kita mendapat respon dari pusat dengan menggelontorkan anggaran sekitar 7 Pokja. Tiap Pokja itu MGMP. ya, Pokja itu 30 juta sebagai dana stimulus mungkin stimulus untuk ini. Alhamdulillah. Meningkatkan. Ya. Jadi kalau bayangkan Bung Arfan, itu kalau 30 juta kali 7 itu jumlah tidak sedikit ya. Dibanding tahun lalu cuma 2 Pokja yang memperoleh itu ya. MGMP. Ya, alhamdulillah kita tahun ini peningkatannya saya anggap luar biasa. Ya, begitu kira-kira gambarannya. Iya. Jadi pemirsa, sahabat Kemenak Toli-Toli TV, saya akan lanjutkan bertanya ini tentang bagaimana menurut Pak Haji dengan keberadaan program guru penggerak ini sebenarnya. Saya dengar itu. Iya, begini. Sebenarnya untuk di lingkungan kita di Kementerian Agama, istilah guru penggerak itu tidak dikenal. Ya, karena itu istilah atau program dari tetangga kita. Tetangga kita. Cuman perlu diingat, kita memang di sana program seperti itu, tapi di lingkungannya kita juga ada program yang sama sebenarnya dengan itu. Cuman istilah berbeda, yaitu program PKB. Ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Oh iya, betul. Itu sedikit saya cerita berkaitan dengan itu. Di tahun 2020 oleh Dirjen Pendis Kemenak Pusat itu meluncurkan satu program namanya Madrasah Reform atau Reformasi Madrasah. Iya. Itu di backup langsung atau di support langsung oleh Bank Dunia. Ya, Bank Dunia jangka programnya ini mulai tahun 2020 sampai tahun 2024 nanti. Di sana ada 4 komponen sebenarnya yang menjadi program strategisnya. Di antaranya satu, kalau tidak salah ingat saya satu itu tentang menyangkut anggaran kerja. Komponen satu secara nasional terintegrasi secara nasional. Kemudian yang kedua kalau tidak salah penilaian yang terintegrasi secara nasional, hasil belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah tentang peningkatan kualitas guru. Ini PKB ini. Kalau tidak salah tolong dibenarkan nanti kalau Yang keempat itu menyangkut AKMI kayaknya ini AKMI. Biasa kita kenal istilah AKMI ya. PKB ini pengembangan keprofesian berkelanjutan inilah salah satunya yang kita sebutkan tadi itu, Pokja itu di bawahnya. Pokja. Kurang lebih 10 dari guru kita di Toli-Toli ini sudah mengikuti kegiatan itu yang biasa kita kenal dengan istilah FASDA. Fasilitator daerah. Betul itu ya. Fasilitator daerah. Sekarang lagi ini posisi mereka yang untuk Madrasah Aliyah ini lagi di Surabaya. Sekarang ini. 5 orang di Surabaya sekarang ini untuk semacam penguatan pengetahuannya mereka. Setelah itu diturunkanlah di daerah. Mereka inilah sebenarnya agen-agen perubahan di lingkungan madrasah yang sangat memberikan kontribusi nyata betul dalam hal peningkatan kualitas guru kita Kita berharap untuk kedepannya mungkin lebih banyak khususnya juga dari teman-teman kita yang dari guru
berharap sekali supaya benar-benar dimanfaatkan ini, benar-benar dimanfaatkan, khususnya ketika terjadi rekrutmen untuk jadi Fasda ini, saya selalu dorong sekali kepada teman-teman kita guru di madrasah supaya dimanfaatkan betul momen ini. Ya, seperti itu kira-kira ya, Bu Semacam Arfa. itu Ya, ya. ya. Karena peningkatan mutunya mereka dikelola lagi di Surabaya sana sebagai Betul. fasilitator daerah lagi. Dikuatkan ya. Dikuatkan kembali. Ada catatan sedikit yang menyangkut Fasda ini. Fasda Ya. ini dua ya, Iya, dua jenis. Ada dua yang jenis. Fasda daerah, kabupaten, ada juga yang apa namanya. Sebenarnya bukan dua, yang kita kenal cuma dua, yaitu Fasda provinsi, kemudian depannya ada juga nasional. Pasprov ya, Iya, Pasprov. fasilitator provinsi. Ya, ada juga nasional itu. Iya. Iya, iya, iya. Cuma sayang kita di teli-teli ini untuk dari kalangan teman-teman dari pengawas ada sih yang kemarin katanya masih- didorong katanya tidak tahu juga dia belum muncul juga nama katanya. belum sampai belum terbit nama dari pusat untuk dipanggil mengikuti fasilitator daerah Insya ini. Allah katanya tidak Insya menyerah, Allah, insya tidak Allah. menyerah katanya. Insya Allah diusahakan kembali. Iya, betul. Sampai dapat panggilan. Kemudian ada ini Pak Haji, ada kita sempat singgung tadi AKMI, ANBK ya, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Iya. Ada bagian dari program peningkatan mutu pendidikan. Tapi kok yang biasa disasarkan ini kayaknya ke siswa ya, ke siswa. Iya, betul. Peserta didiknya. Ya, betul. Bagaimana menurut kita ini? Sebenarnya bagaimana dia punya aneh? Betul. Coba, Ya. Pak Haji. Kelihatannya aneh ya, Ya kedengarannya aneh. ya. ANBK sebagai peningkatan Ya, mutu betul. pendidik ya kan? Ya. Sebenarnya begini. ANBK itu atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya. Ya. Dengan AKMI mirip-mirip sebenarnya, cuman yang produk itu berbeda. Berbeda. ANBK itu adalah hasil produk dari Kemendikbud. Iya betul. Tapi bekerjasama langsung dengan betul. Tapi kalau AKMI memang murni dari Kementerian Agama. AKMI yang murni dari Kementerian Agama. Ya benar. Oh iya. Kalau kita coba lihat lebih detail, sebenarnya AKMI lebih agak kompleks ya dibanding dengan ANBK. Agak kompleks dia karena kalau tidak salah itu ANBK itu komponen yang menjadi sasarannya itu 3. Literasi, kemudian numerasi, kemudian lingkungan belajar ya gitu ya. Kalau AKMI ditambah lagi 1 poin, sosbud. Ya, sosial budaya. Sosial budaya. Prakteknya sama. Begini sebenarnya, kalau kita singkatnya seperti apa ini AKMI ANBK adalah melakukan survei atau potret terhadap siswa maupun lingkungan belajar untuk memperbaiki sistem pendidikan kita. Termasuk di dalamnya sudah adalah peningkatan mutu guru. Jadi siswanya yang dipotret tujuannya untuk mengetahui sampai di mana keberhasilan seorang guru. Iya, benar. Begini kira-kira. Kalau ibarat dokter ya. Ya. Didiagnosa anaknya. Ya. Untuk melihat penyakitnya ibunya. Begitu kira-kira. Betul. Ya, begitu kira-kira ya. Ada keterkaitan erat begitu Pak. Iyalah, ya begitu. Oke, yang terakhir Pak Haji. Ya. Sebelum kita tutup perbincangan hari ini, ada pesan atau harapan-harapan kepada Bapak Ibu guru di madrasah? Ya, saya tidak henti-hentinya selalu menyampaikan kepada teman-teman guru. Yang pertama, berbanggalah kita memilih profesi itu sebagai profesi guru. Karena dari tangan-tangan Anda, tangan-tangan ibu, tangan-tangan bapak, bu guru ini terlahir orang-orang hebat. Iya. Kemudian yang kedua, jangan pernah berhenti membenahi diri. Ya. Meningkatkan terus. Iya. Benahi diri, biasanya kita ada istilah PKB yang kita sebutkan tadi itu, ada 3 poin besar sebenarnya di situ yang kita tujukan oleh guru. Yang pertama itu adalah pengembangan diri. Pengembangan diri ini terbagi 2 lagi. Pengembangan pertama adalah kegiatan kolektif guru yang kita sebut tadi itu kelompok-kelompok kerja itu, wadah-wadah itu untuk saling sharing informasi terbaru dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya pendidikan dan pelatihan. Sekarang ini Pak Bung Arman, banyak sekali itu
apa namanya, link-link yang baik dari pusat maupun apa namanya dari provinsi untuk mengikuti seminar-seminar yang sifatnya virtual di bidang pendidikan. Banyak sekali, hampir tiap hari sebenarnya itu. Kalau kita guru sebenarnya tinggal malasnya kita. Iya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan itu juga tentang kualifikasi pendidikan tadi nih. Saya berharap sekali teman-teman yang belum apa namanya ya, yang belum sarjana, ya belum sarjana ya, kriteria itu. Iya, itu kementeriannya kita, Kementerian Agama betul-betul memberikan apa namanya, Jalan. beasiswa full Pak, nol. Baru keduanya lagi PJJ, apa pembelajaran jarak jauh. Pembelajarannya Jadi jarak Anda jauh. tidak meninggalkan tempat, tidak bayar apa-apa, tetap menjalankan tugas utama, bisa Anda sarjana. Luar biasa. Luar biasa bantuan. Itu yang pertama tadi yang menyangkut PKB ini ya. Kemudian yang kedua, karya inovatif. Jangan pernah berhenti ya. Karya inovatif ini biasanya kalau kita di lingkungan guru, ya kalau bukan kreativitas tapi inovatif lah. Inovatif. Ya berkaitan dengan apa namanya ya, seperti umpamanya kalau kita guru ya, seperti media pembelajaran, alat peraga dan sebagainya yang bisa memudahkan kita atau anak-anak cepat memahami apa yang menjadi pesan atau materi yang kita sampaikan di depan kelas. Kemudian yang ketiga, mungkin yang terakhir adalah karya inovatif apa tadi ya, publikasi ilmiah. Ini yang berkaitan dengan tulis menulis karya ilmiah. Kita selalu dorong juga kepada guru, cobalah sekali-sekali menulis karya ilmiah yang bisa, apalagi kita sudah punya web untuk apa namanya ya. Termasuk di sini mungkin bisa didiskusikan yang tulisan-tulisan ilmiah yang di bidang pendidikan di apa namanya, ada wadah kita ini Kemenak Toli TV luar biasa. Bisa di sini kita bincang-bincang menyangkut itu ya. Kira-kira seperti itu Pak Arfan pesan kami untuk berkaitan dengan teman-teman guru di madrasah ya. Pemirsa, sahabat Kemenak Toli TV, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli, Bapak Haji Sahar Ibrahim. Olehnya atas kesempatan Bapak yang Bapak luangkan bincang-bincang di Kemenak Toli TV ini, kami ucapkan banyak terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga apa yang dicita-citakan dari dunia pendidikan, khususnya Kementerian Agama, terkhusus lagi ke bidang madrasah, pendidikan madrasah yang mempunyai moto mandiri berprestasi. Mandiri berprestasi, semoga bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan itu, inovasi dan lain-lain. Seperti yang Bapak katakan tadi, inovatifnya, di mana prestasinya bisa meningkat dari dunia pendidikannya, dari apa ya, prestasi lain lagi yang misalnya dari karya ilmiah dan lain-lain, bisa lebih berkembang lagi di kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli, bil khusus ke bidang madrasah. Demikian jumpa kita hari ini di Kemenak Toli TV. Untuk pemirsa sahabat Kemenak Toli TV, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.